Assalamualaikum Bu Ifat. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu Amel. Alhamdulillah. Bu Ifat sehat? Alhamdulillah. Ya. Baik Bu Ifat, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Ya. Jadi seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, bahwa hari ini kan akan melakukan observasi ya. Jadi saya akan melakukan observasi ke kelas di mana Bu Ifat melakukan proses pembelajaran. Jadi sebelumnya saya akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu ya. Jadi pagi ini sebelum kita masuk kelas gitu. Baik Bu Ifat, mungkin perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tujuan dari supervisi akademik yang akan saya lakukan begitu, ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ifat begitu ya. Kemudian kenapa harus ada dilakukan percakapan pra-observasi, tentunya sebagai persiapan awal Bu Ifat dalam melaksanakan proses pembelajaran gitu kan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya dan terakhir nanti evaluasi begitu. Dan mungkin kita langsung aja Bu Ifat ya. Jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini di kelas itu Bu Ifat, seperti apa tujuan pembelajarannya? Kebetulan untuk hari ini saya akan diobservasi itu mata pelajaran PAI begitu. Saya ambil bab 3 dengan tema sifat munafik, keras hati dan keras kepala. Saya akan mengambil satu tema yaitu tentang munafik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah nanti setelah melalui problem solving, anak-anak nanti mampu menjelaskan pengertian munafik, kemudian mampu menganalisis ciri-ciri sifat munafik, serta anak-anak nanti mampu mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat munafik tersebut. Baik, berarti tujuannya pertama adalah Bu Ifat ini ingin siswa bisa menjelaskan pengertian dari munafik itu, kemudian juga menganalisis ciri-cirinya dan terakhir mengidentifikasi begitu, identifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan munafik tersebut gitu ya. Oke, baik Bu Ifat. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang area pengembangan yang Ibu Ifat fokuskan untuk hari ini, itu yang mau saya observasi itu apa? Area pengembangan yang ingin saya fokuskan adalah tentang keteraturan kelas. Baik, keteraturan kelas ya. Bu Ifat bisa diceritakan kira-kira indikator yang mau Ibu fokuskan itu tentang keteraturan kelas seperti apa? Itu untuk membangun komunikasi yang positif dengan siswa agar suasana kelas lebih kondusif. Oke, jadi melakukan komunikasi positif ya dengan siswa. Dengan tujuan adalah membangun suasana kelas yang kondusif seperti itu. Baik, Bu. Ibu bisa diceritakan bagaimana prosesnya yang Ibu rencanakan, mulai dari mungkin model pembelajarannya apa gitu ya, dengan metodenya seperti apa, media yang digunakan apa gitu. Adapun rencana saya akan melakukan pembelajaran kelas hari ini yaitu menggunakan model problem solving. Kemudian metodenya adalah diskusi anak-anak nanti secara berkelompok. Kemudian media yang saya sediakan adalah LKPD, kemudian buku paket, kemudian link YouTube serta link artikel yang bisa anak-anak akses. Oke, begitu. Bu Ifat, selain itu kira-kira ada lagi nggak yang ingin Ibu terapkan, yang ingin Ibu coba terapkan di kelas? Harapan saya sih ingin saya terapkan itu adanya kelompok yang berdiferensiasi begitu, sesuai dengan minat bakat anak-anak. Kalau misalnya anak-anak itu bakatnya di audiovisual, saya nanti siapkan gitu konten. Jadi diferensiasi yang ingin Ibu kembangkan itu, yang ingin Ibu terapkan adalah apa ini? Konten atau prosesnya? Kontennya. Begitu. Jadi mungkin ada konten yang sudah Ibu sediakan begitu ya. Jadi kalau untuk video, untuk visual, Ibu menyediakan apa? Saya menyiapkan link materi dari YouTube. Ya. Jadi, kalau YouTube itu berarti bisa audio visual juga ya. Gitu. Baik, karena mungkin kalau di kelas Ibu, apakah ada
Jadi sebelum saya akhiri ini percakapannya, saya ucapkan terima kasih Bu Ipat ya, karena sama-sama Bu Ani. karena sudah bersedia menjadi rekan sejawat yang akan saya observasi begitu. Baik, terima kasih Bu Ipat ya. Sama-sama Bu Amel. Ya, Assalamualaikum Bu Ipat. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Semangat untuk belajar hari ini ya. Kabarnya gimana? Sehat? Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semuanya membaca doa terlebih dahulu. Ibu ingin untuk kali ini yang memimpin doa Nofal. Silakan Nofal pimpin doanya untuk pembelajaran hari ini. Belum siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Doa kita ikutkan salam. Terima kasih ya Pak La sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa kita semua mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Supriyatna. Satu kata motivasi untuk hari ini. Ibu sebutkan namanya, ungkapkan kata-kata motivasi hari ini. Bisa? Aan Supriyatna. Gimana kata-kata motivasi yang hari ini? Kamu siang? Ya, pilih. Ahmad Maruka. Ahmad Agus Fauzi. Mana kata-kata motivasinya? Saya lah orang Satu orang, satu kata motivasi untuk hari ini. saya lah Aldi Duliansyah. Mana nih? Nggak punya kata-kata motivasi hari ini? Yang baru datang silahkan ke kelompoknya. Ya Bu, Bu. Arga. Ada Arga kelompok mana? kelompok sini Ya. Mana sudah dibagi. Oke. Kemudian Asmin. Asmin. Aufa Najwa. Hadir. Dan kata-kata motivasi hari ini? Tidak ada kata tua untuk belajar. Tidak ada kata untuk belajar. Oke. Dika Ardiansyah. Nama aku Suriyoso, sebelumnya kesulitan kesulitan masih ada kesudahan. Eri Dermawan. Jangan biarkan kegagalan menghentikan semangatmu, tapi gunakan sebagai batu loncatan. Pakai Fauzan. Apa pakai? Lelah itu pasti, namun menyerah bukan. Ia pada dirimu sendiri. Yayan Kurniasi. Tidak. Kerja keras kali ini adalah kesuksesan di masa depan. Tadi masa. Zaid Faridi. Apabila kamu mampu memimpikannya, maka kamu juga bisa melakukannya. Ini panjang banget, luar biasa. Ya, baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kalian ucapkan tadi
Makan. Tidak diperkenankan makan dan minum saat Belajar. belajar. Kemudian apa lagi? Tidak Tidak tidur ketahui. di dalam kelas. Apa lagi? Ketika Ketika dalam minta mengikuti izin, ketika Ketika mau keluar kelas. kemudian saat berdiskusi kelompok lain tidak diperkenankan. ketika sedang berdiskusi kelompok lain tidak boleh mengganggu. Ya. Nanti kita ya. Tuh, itu Ibu harap nanti kesepakatan yang sudah kita buat itu dijalani, gitu ya. Tidak ada yang dilanggar. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita belajar, sebelum ke materi, Ibu ingin semuanya tadarus bersama membaca ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 132, Al-Munafiqun ayat 32, dan Az-Zumar ayat 22. Tapi mohon maaf sebelumnya Ibu belum bisa bersama-sama membaca karena Ibu sedang dalam perjalanan. Oke, silakan semuanya dimulai dari ta'awudz. Sekarang coba siapa yang ingin menjelaskan hukum bacaan tajwid atau hukum tajwidnya dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 142 ini? Coba yang bisa. Coba kalimat pertama, ini hukumnya apa hukum bacaannya? Benar. Iya, itu hukum bacaannya apa? Apa hukum bacaannya? Dengung. Ya, dengung itu apa bahasa Arabnya? Apa? Guna. Guna musyaddah gitu ya. Kenapa guna musyaddah? Karena nun yang bertasydid. Kemudian kalimat yang kedua. Ayat yang kedua, kata yang kedua. Ya. Oke, namanya dulu namanya di sini apa? Al koma. Ya. Kenapa dibaca Al-Qamariyah? Kenapa dihukum Al-Qamariyah? Karena alnya jelas. Karena alnya jelas, terus dibaca al, bukan ya? Kemudian di depannya Ada huruf komariah. ya alif lam bertemu dengan huruf Komariah. ya, nih, gitu ya. Kemudian ini apa? Yang ini, Mat? Tabiri. Alasannya apa? Karena ada ya mati Yang mati setelah setelah harakat kasroh. harkat Kasroh. ada huruf sebelumnya berharkat. Kasroh. Panjangnya berapa harkat? Satu alif dua harakat. Satu alif, dua harkat. Oke, kemudian kalimat berikutnya. Yuhodi. Apa? Mat Yang lain? tabiri. Apa, Mat? Tabiri. Mat tabiri dan disertai dengan hukum tajwidnya, maka bacaan Al-Quran kita sia-sia. Kita nggak tahu nih hukum bacaannya apa, hukum bacanya, maka nanti bisa dihukumi dosa. Makanya belajar ini tajwid itu kalian sebenarnya fardu atau wajib, ya. Oke. Selanjutnya kita akan langsung ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang bab ketiga, yaitu munafik, keras hati dan keras kepala. Tapi bukan mengambil materi satu tentang munafik, sifat munafik. Tapi sebelum ke materi, Ibu ingin mengingatkan nih, kemarin kita belajar apa? Tentang Iman. Iman apa lagi? Lisan. Lisan dan Apa? dan iman, Islam. dan ihsan. Apa sih yang disebut dengan iman? percaya. Keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa perbuatan sedikit. Hah? Coba. Keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa perbuatan sedikit pun. Kalau Islam apa? Hakikat Islam secara bahasa Berasal dari kata Islam Apa Zaid? Ya? Islam Apa? Artinya tunduk apa? dan patuh bersatu berserah patuh, diri berserah keselamatan diri. Kalau ihsan apa?
Islam masdar dari kata aksan, yuksin, ihsan. Yaitu arti menjadikan satu lebih baik, berbuat kebaikan. Ya, menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Sudahkah Anda berbuat kebaikan hari ini? Sudah. Insya Allah ya. Kalau kita belum berbuat baik hari ini, kalau kita masih sama dengan hari yang kemarin, itu alangkah meruginya. Gitu ya. Maka senantiasalah berbuat kebaikan. Gitu. Hari ini kita akan membahas tentang munafik. Sebelumnya Ibu akan beri gambaran sedikit. Apakah di sini ada yang pernah mendengar kata atau kalimat munafik? Nah, sudah nggak asing lagi ya? Kira-kira nih sebelum materi kita bahas, ada yang pernah dengar atau tahu apa itu munafik? Sifat munafik itu seperti apa? Orang yang berbicara bohong. Ketika berjanji ingkar. Terus? Ingkar janji. Ingkar janji. Terus? Namanya tidak sesuai dengan. Ada lagi? Di depan baik dan di belakang ngomong. Siapa yang suka begitu? Yang suka gila, yang suka ingkar janji, awas yang suka berbohong. Hati-hati, itu adalah salah satu tanda ciri orang munafik. Awas, apa yunafiku itu ya? Itu munafikun. Artinya itu apa? Pembohong, menyembunyikan atau berpura-pura. Dalam hadis dikatakan munafik itu ketika dia berjanji dia ingkar, ketika dia dipercaya dia Berkhianat. hati-hati untuk sifat munafik. Untuk materi selanjutnya silakan Ibu sudah sediakan materi ya di link ada di link artikel dan YouTube. Silakan kalian mengakses materi tentang munafik. Semuanya sudah masuk grup kan? Mana nih yang ngobrolin tiba-tiba stres. Mana? Silakan yang minat kalian yang saya sukanya lihat materinya di YouTube. Silakan nanti kalian lihat di YouTube. Yang kalian lihatnya saya senangnya baca buku atau artikel silakan. Kemudian kalau saya senangnya dari buku aja Bu, silakan Ibu sajikan ya buku pakarnya. Dan kalian cari 8 kali. namanya materi 7 tentang kali. Kosong ini. Sudah Ibu share di grup ya, grup kelas. Sebagai referensi silakan mau dari YouTube, mau artikel, mau buku paket silakan. Tapi pembatasan yang misalkan Boleh ada dua boleh.
Oh, iya ngaruh kelompok nah. Ya. Pertanyaannya adalah di sebuah organisasi sekolah ada selalu dua janji kepada anggotanya melakukan berbagai kebaikan. Dia sedang Gimana Pak? Ulangi. Silakan berdiskusi ya bersama. Ada kesulitan? Ya. Iya, munafik. Ayo silakan maju ke depan sudah. Yuk, waktunya hampir selesai. Ayo silakan. Kelompok Julius silakan. Yuk, silakan. Gibran yuk. Yuk. Taknya, dari sama. Udah perhatikan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan hasil analisis dari kelompok kami. Kasus 1, di sebuah organisasi sekolah ada seorang ketua yang sering berjanji kepada anggota-anggotanya bahwa dia akan melakukan berbagai perbaikan. Dia juga sering berbicara tentang pentingnya integritas dan kerjasama. Nah, ketika Coba kesimpulannya. Ada yang mau menyimpulkan untuk materi hari ini? Tepatilah janji dengan Allah. Apabila kamu berjanji, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba diulangi lagi. Apa kesimpulan materi hari ini kira-kira? Zaid, ya Zaid. Kalimat apa coba? Ayo, silakan.
kesimpulannya jangan sering-sering berbohong, jangan sering-sering ingkar janji, karena takut jadi orang munafik tulen atau orang munafik yang pasti. Sebab orang munafik akan ditempatkan di neraka paling bawah, yaitu neraka jahanam. Baik, itu ya. Luar biasa. Itu ya. Jadi kesimpulannya adalah hindari sifat karena sangat berbahaya bagi diri kita. Di antara ciri-cirinya apa tadi deh? Percaya suka berkhianat. Jadi selalu mengingkari, kemudian ketika dipercaya kemudian menurut kalian apa bagian yang paling penting dari materi ini? Apa bagian penting dari materi ini? Perbaiki diri. Kira-kira apa bagian pentingnya untuk materi hari ini? Jangan banyak-banyak berbohong. Assalamualaikum Bu Ifat. Mohon maaf sebentar ya. Jadi rangkaian apa namanya observasi itu kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, kemudian saya juga sudah masuk ke kelas Bu Ifat ya untuk mengobservasi proses pembelajaran, dan akhirnya hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Ifat ya. Jadi tujuannya diadakan percakapan pasca observasi itu ya tentu banyak ya untuk menceritakan hal-hal yang sudah kita lakukan gitu ya, yang dilakukan di kelas gitu. Adapun sebelum saya hasil observasi yang sudah dicatat oleh saya ada beberapa ya Bu Ifat akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Ifat ini terkait proses pembelajaran yang kemarin. Jadi mungkin saya ingin tanya dulu nih Bu Ifat. Saya ingin menanyakan pertama, bagaimana sih perasaan Ibu Ifat setelah melakukan proses pembelajaran yang kemarin? Alhamdulillah perasaan saya sedikit tegang gitu ya, karena memang ada yang mengamati gitu. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah Walaupun ada saya tapi nggak harus sebenarnya ya Bu Ifat ya. Proses pembelajaran buktinya tetap berjalan dengan lancar ya Bu Ifat. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya ingin Ibu Ifat kembali menceritakan tentang kegiatan pembelajaran yang kemarin, mulai dari awal, maksudnya tahap intinya itu. Iya. dalam proses pembelajaran itu alhamdulillah sudah kemudian kelas, kemudian kita melakukan sedikit tas yang sudah dibuat gitu di kelas. Kemudian saya juga yang Kemarin betul ya yang disampaikan oleh Bu Ifat, kemarin juga saya hadir di sana. Memang apa yang dilakukan oleh Ibu Ifat sudah sudah ada di dalam perencanaannya ya. Jadi kan kemarin juga saya melihat FPP Ibu Ifat ya, mulai dari berdoa, kemudian juga ada indikator yang ingin kembangkannya kemarin kan peraturan kelas ya. Jadi ada yang memanggil nama siswanya ya satu persatu begitu kan, apalagi kemarin itu ketika memanggil nama sambil mengabsen itu kan mereka menyebutkan sebuah motivasi ya, kalimat motivasi dari dia setiap orang gitu. Itu menarik sekali ya. Jadi bisa saya ATM ya, amati diri kualifikasi yang terjadi di kelas saya begitu. Kemudian Ibu juga saya kemarin melihat Ibu
proses mengelompokkan murid sudah ada gitu kan, sudah berjalan. Kemudian pembelajaran diferensiasi ini juga terlihat sih sebenarnya kemarin itu ibu menggunakan menerapkan pembelajaran diferensiasi konten ya. Jadi kemarin saya melihat ibu juga memang selain membagikan buku paket ya sebagai sumber informasi, juga membolehkan anak membuka artikel di internet mencarinya gitu ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari proses pembelajaran yang kemarin yang ibu laksanakan, menurut ibu apa ada hambatan yang terjadi? Ada mulai dari awal persiapan Bang ya. Memang kita itu kemarin jadi anak-anak belum semua masuk ke kelas gitu ya. Jadi untuk persiapannya juga agak sedikit cepat kayak menyiapkan mereka, sehingga ketika pembelajaran itu kurang maksimal begitu Bang Mel. Ada sedikit yang terlewat gitu ya. Terutama di bagian akhir pas evaluasi itu anak-anak saya tidak menyajikan gitu ya, tidak karena waktunya gitu, tidak menyajikan evaluasi akhir asesmen formatif nah pas selesai belajar langsung bel berbunyi begitu kan. Jadi itu hambatan dari yang dirasakan ya. Jadi memang persiapannya mungkin ya, dari waktu ya. Jadi waktunya yang tersita beberapa menit karena adiwiyata tadi gitu. Jadi mungkin persiapan segala menyiapkan medianya medianya. Kemudian kalau hambatan dari siswanya sendiri yang ibu lihat ada nggak? Hambatan dari siswanya ketika saya mengelompokkan anak-anak berdasarkan ketika anak-anak sudah selesai kemudian presentasi, ternyata tidak semua aktif gitu Bang, hanya beberapa orang saja. Karena mungkin saya menawarkan gitu ya, bukan ditunjuk gitu. Siapa yang mau memberikan pendapatnya gitu kan? Siapa yang mau bertanya gitu, ketika kelompok lain presentasi. Tapi mereka ada yang pasif gitu, Amin. Hanya orang itu saja gitu, hanya itu saja yang bisa memberikan pendapatnya. Itu ya hambatan dari siswa yang ibu gitu ya. Tidak semua gitu. Terkait hambatan yang terjadi saat proses pembelajaran Ibu Ifat, kira-kira menurut Ibu Ifat ini apa sih penyebabnya? Gitu? Karena mungkin mereka malu gitu Bang ya. Saya yakin semuanya punya potensi, semuanya punya ide, punya potensi. Kurang berani saja. Jadi perlu ya. Itu salah satu penyebab mungkin itu. Ada lagi kira-kira hambatan bukan hambatan, penyebab lain gitu dari faktor lain selain dari rasa malu seperti itu? Mungkin kurang mereka kurang fokus mungkin ya, jadi mereka mungkin agak ragu untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, jadi itu ya, selain rasa malu pada diri anak ya, belum ada rasa keberanian gitu ya, belum begitu banyak. Dan juga tadi masih ragu-ragu dalam terus kurang fokus gitu ya. Menurut Ibu Ifat punya dari pembelajaran kemarin, Ibu Ifat solusi apa yang Ibu ambil kemarin untuk mengurangi hambatan yang terjadi kemarin itu? Kalau nanti pertemuan berikutnya persiapan segala dari awal bel gitu kita persiapan. Dan yang kedua ketika kita melihat anak-anak yang fasilitasi gitu ya, bahwa tujuan pembelajaran itu semuanya anak-anak harus terlibat aktif gitu. Berikutnya. Baik, itu luar biasa sekali ya. Hambatannya sudah bisa kita identifikasi begitu ya. Ibu pun sudah menyadari itu dan solusinya juga ternyata Ibu Ifat bisa mendapatkan solusi itu dari Ibu Ifat sendiri ya. Jadi mungkin kedepannya nanti kalau misalkan pembelajaran di kelas ya pastinya akan lebih baik lagi Bu Ifat ya, seperti itu. Bu Ifat, saya rasa pertanyaan untuk percakapan kita di pasca observasi kita cukupkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ifat yang sudah bersedia saya observasi begitu ya. Saya ikuti mulai dari pra observasi sampai ke pasca gitu. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini Bu Ifat ya
bisa bermanfaat ke depannya, baik itu untuk Bu Ifat ataupun untuk saya sendiri gitu Bu Ifat, karena ternyata di pembelajaran Bu Ifat juga yang kemarin saya observasi ada beberapa hal yang menjadi apa ya, yang jadi apa, jadi saya bisa dapat ide baru gitu ya untuk saya terapkan di pembelajaran saya gitu. Oh iya ternyata ini boleh nih gitu. Oke, biarpun mata pelajaran yang aku berbeda ya Bu Ifat ya, tapi ada beberapa hal yang bisa saya adopsi seperti itu. Baik, Ibu Ifat, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih juga ini sudah Sama-sama Ibu Ifat, jangan suka-suka nanti kalau misalkan mungkin bisa saja nanti saya yang minta diobservasi oleh Bu Ifat ya begitu. Apa ada saling gitu ya antar kapasitas jawab. Baik, terima kasih Bu Ifat ya. Baik, assalamualaikum Bu Ifat. jawabannya kurang. Oh,